Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية walahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Summa ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita terakhir? Nyusun ya. Sifat apa? Ya. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sampai pada kesimpulan bahwa seluruh makna, seluruh pengertian dari akidah yang sudah kita pelajari, kita sudah membahas satu persatu dari tiap-tiap sifat. Semuanya dari sifat-sifat itu, baik sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat para rasul, semuanya terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Lama faragha min dzikri ma yajibu ala mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil Islam min aqaidil iman fi haqqi maulana jalla wa azza fi haqqi rasul alaihi musallatu wassalam kamal al faidata huna bi bayanin diraji jami'i ma sabaqa tahta kalimatit tauhid wa ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyahsula lakal ilmu bi aqaidil iman tafsilan wa ijmalan wal ta'rif bidzalika syarafa sirri hadhil kalimat al musyarrafah wa man tawa tahtaha minal mahasini hatta yatasya'sya'al qalbu inda dzikriha bi anwaril yaqin, bahwa seluruh aqaid semuanya yang sudah kita pelajari masuk ke dalam kalimat tauhid, yaitu masuk dalam kalimat dua kalimat syahadat, agar kita mendapatkan pengetahuan tentang aqaid iman secara terperinci dan secara ijmal. Dan hal itu hendaknya Anda semua mengetahui rahasia kalimat tauhid yang mulia ini dan berbagai hal yang terkandung di dalamnya, sehingga saat menyebutkan kalimat tersebut hati memancarkan keyakinan yang laksana cahaya dan berkibar-kibar keimanan yang laksana sinar di dalamnya. Wa yatawajjah fihi adwaul iman hatta tambasita ala dhahiri, sehingga pengaruhnya tampak di luar dan menyebar sampai ke illiyin, wa yanfatiqa laka kanzu hadhil kalimatil azim, sehingga makna yang tersimpan di dalam kalimat yang agung ini akan membukakan berbagai akidah yang laksana yakut yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surga Firdaus. Jadi apa yang sudah kita kaji semuanya lengkap masuk dalam kalimat tauhid. Maka setiap kali kita mengucapkan kalimat tersebut hendaklah semua akidah-akidah, pemahaman-pemahaman yang sudah kita pelajari itu kita munculkan, kita hadirkan. Jangan kalimat tauhidnya dibaca tapi makna-maknanya enggak kita hadirkan, maka tidak akan bisa kita mendapatkan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam kalimat tauhid. Dan dengan rahasia-rahasia apabila kita sampai mengetahuinya, maka itu akan membuat diri kita mendapatkan berbagai macam cahaya, pemahaman, mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam diri, sehingga pengaruhnya akan tampak di luar. Pengaruhnya apa yang ada di dalam bisa nampak di luar, bukan hanya di luar bahkan nampak akan sampai ke illiyin, ke
ke langit yang tinggi, ke tempat para malaikat, para orang-orang yang istimewa, maka mereka akan melihat keadaan tersebut dari sana. Gambarannya, kalau dari dunia kita melihat bintang-bintang di langit, maka para ahli langit juga akan melihat bintang-bintang di dunia. Dari mana bintang-bintang itu? Ya dari ini, dari kalimat tauhid yang ada dalam hati seorang mukmin yang memancarkan cahaya. Nah, kalau kalimatnya nggak sampai kepada rahasia, kalimatnya hanya dibaca tapi nggak ada makna-makna yang tersimpan yang muncul, ya nggak bercahaya. Ibarat lampu nggak ada stromnya, nyala nggak? Lampunya ada tapi nggak ada stromnya, ya orang langit nggak akan melihat. Atau ibaratnya dia hanya nyala di dalam tapi nggak sampai keluar. Nah, orang-orang yang dapat rahasia ini bukan hanya di dalam, sampai keluar, bahkan sampai naik ke Iliyin, tempat-tempatnya yang mulia, tempat yang tinggi. Sehingga makna yang tersimpan dalam kalimat agung ini membukakan berbagai macam akidah yang laksana yakut. Artinya yang laksana batu yang mulia, yang mana batu tersebut, kemuliaan tersebut, keindahan tersebut menjadi tiket seseorang untuk bisa masuk ke surga Firdaus. Bukan cuma surga, ya, Firdaus yang tertinggi di dalam surga. Sehingga begitu banyak keistimewaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bisa mendapatkan rahasia-rahasia dari dua kalimat syahadah. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang-orang ahli batin, orang-orang yang kepingin keimanannya itu memancar sampai ke langit, maka yang dilatih bukan hanya aktivitas sholatnya, bukan cuma ngaji Qur'annya, bukan cuma urusan dohirnya, badan, amal sono, amal sini, bukan. Beda dengan orang-orang ahli dohir. Orang ahli dohir yang paling utama ya ibadah dohir. Kalau jidatnya udah hitam, udah istimewa dah. Kenapa? Oh, saya udah tekun sholat, tekun. Karena yang mereka perhatikan ibadah. Aduh, dul. Mati sendiri, nggak ada mati sendiri. Masa mati sendiri gimana sih? Ada yang matiin lah, masa mati sendiri. Rahasia betul. Bagian rahasia itu nggak boleh publikasi. Wa antalam tadriya miskinu ma hunalika wa asura alaikal wusulu ila ma fi batnihi minal mahasinil fakhirah allati la yunalu wallahu laula fadluhu subhanahu wa ta'ala bi syai'in minal iman. Sementara Anda semua tidaklah mengetahui, wahai orang-orang yang miskin. Kita diundang orang-orang miskin, apa yang ada di baliknya dan sulitnya Anda mencapai berbagai kebaikan yang agung
yang ada di dalam akidah-akidah tersebut, yang demi Allah, andaikan tidak ada anugerah Allah, Anda tidak akan mendapatkan keimanan sedikit pun. Jadi kita orang yang fakir, orang yang nggak punya apa-apa, ketika kita memiliki sesuatu, yakinlah itu semua atas anugerahnya Allah, pemberian Allah, dan itu atas pilihannya sendiri. Bukan atas, oh karena saya kan sudah begini, saya anaknya kiai, saya anaknya orang alim, saya anaknya habib, saya anaknya. Kalau bukan karena anugerahnya Allah, pilihan Allah, keridhaannya Allah, kita nggak akan punya nilai iman dalam diri kita, nggak ada. Nilai itu hanya akan muncul betul-betul murni atas pemberiannya Allah. Wala syakka anna hadhil kalimata mimma yajibu ala kulli mu'minin ayataniya bisya'niha idhiya samanul jannati wal munkidatu minal mahaliki dunia wa ukhra. Tidak ada keraguan lagi bahwa sungguh kalimat tauhid ini termasuk kewajiban yang keadaannya harus diperhatikan oleh setiap orang mukmin. Tidak ada keraguan lagi. Jika ada orang yang ngomong, oh ngapain sih ngaji tauhid, ngapain dalam-dalam, ngapain? Ulama mengatakan tidak ada keraguan lagi bahwa sesungguhnya kalimat tauhid termasuk kewajiban yang keadaannya harus diperhatikan. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan kalimat biasa, bukan. Harus sangat diperhatikan. Sebab merupakan harga surga dan yang menyelamatkan dari berbagai kerusakan di dunia dan akhirat. Kuncinya itu. Miftahul jannah la ilaha, kuncinya surga. Lah kamu nggak pernah merhatiin, mau ngente punya ATM satu aja digosok-gosok tiap hari, pinnya apal. Ini kunci surga. Hah? ATM untuk masuk ke surga, pembuka pintu surga. Diperhatiin kagak, dijaga kagak, diurusin kagak, nah dikenali ya kagak. Yang diurusin apa? Yang penting sedekah, beb, ngaji Quran sehari 3 juz, puasa Senin sampai Kamis, bukan Senin Kamis lagi, Senin sampai Kamis puasa. Tapi ini nggak diperhatiin. Lah ini kuncinya. Lah bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa saya mendapatkan kemuliaan atas karunia Allah? Kalau kamu nggak perhatiin ini, kamu akan masuk surga merasa ibadah kamu yang mengantarkan kamu ke surga. Kamu anggap saya surga gara-gara sedekah, gara-gara saya banyak puasa, gara-gara saya banyak zikir, nggak ada. Maka ini harus sangat mendapatkan perhatian, karena ini menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Dunia ini menjadi jalan kita untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah. Apa keridhaan Allah? Ditampakkan dengan surga. Bagaimana masuk surga? Ya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Selamatnya kita nggak masuk neraka yang selama-lamanya
andai masuk neraka yang selama-lamanya bisa keluar, kuncinya apa? La ilaha illallah. Jangan dikira la ilaha illallah hanya kunci untuk masuk surga. Untuk keluar dari neraka juga la ilaha illallah. Makanya ada dua neraka. Ada nerakanya orang kafir, ada nerakanya orang mukmin. Nerakanya orang kafir yang masuk nggak keluar lagi. Kenapa? Lah ada kuncinya. Lah bagaimana mau keluar? Lah orang mukmin dimasukin ke neraka tapi pegang kunci, ya keluar. Udah bisa buka kunci neraka, bisa masuk buka kunci surga. Lah orang kafir nggak bawa kunci, ya di situ terus selamanya nggak keluar-keluar. Jadi kita selamat dari neraka karena kalimat la ilaha illallah. Kita bisa masuk surga karena bawa kalimat la ilaha illallah. Itu kunci yang dijadikan Allah. Oh saya nggak mau pakai kunci itu, Bib. Ya namanya kamu mau jadi orang yang keluar dari sunnatillah. Oh Allah menjadikan sunnahnya begitu. Kamu mau keluar dari sunnatillah ya. Kamu jadi anaknya Ahok. Terus masih bayi mati. Makanya tiap waktu ulama kita mentingin pahami ini penting, ini penting. Kenapa? Karena bagi orang-orang ahli batin ini bagian dari sesuatu yang memancarkan, yang akan menampakkan segala kemuliaan kita sampai ke atas langit. Bagi ahli zahir, kemuliaan mereka ya di pandangan manusia di hadapan. Nah bagi ahli batin, manusia nggak punya nilai apa-apa. Makanya orang-orang ahli batin itu kalau sholat sampingnya itu monyet, sampingnya itu kucing, sampingnya itu kambing, hingga dia nggak pernah ngarep-ngarep dipuji. Masa ente mau minta dipuji kambing? Coba kalau depan kamu ada kambing, terus kamu sholat, terus nanya, kambing, gimana sholat saya? Begitu kira-kira. Tapi kalau kamu masih merasa sebelah saya ada Pak Lurah, sebelah saya mertua, sebelah saya beda sholatnya mesti, ada yang merhatiin, ada yang merhatiin loh, hingga dia merasa kalau saya nggak baik ya dia nggak akan muji saya. Dan bagi orang-orang ahli batin ini kucing semua dianggapnya, jadi nggak punya hak untuk merhatiin saya, apalagi saya merhatiin dia. Hingga selesai sholat, ya nggak pernah nanya gimana sholat saya tadi. Ya nggak ada urusan, mau kucing kok ditanya gitu. Selagi kamu masih nganggap samping kamu itu orang, ya susah. Itu diantaranya begitu. Mereka ahli batin ini yang diperhatikan mereka adalah pandangan ahli langit. Mereka pinginnya mulia di hadapan ahli langit, bukan ahli dunia. Waqad nasal ulama'u ala annahu la buddha min fahmi ma'naha wa illa lam yashfa' sahibaha fil inqadhi minal huludi finnar. Maka sungguh ulama telah menjelaskan secara terang-terangan bahwa kalimat tauhid itu harus dipahami maknanya, bukan terjemahnya, bukan. Bila tidak, maka tidak akan mensyafaati pengucapnya. Coba. Jadi orang yang ngucapin kalimat tauhid tapi nggak paham maknanya,
kalimat tersebut nggak akan menolongnya nanti di akhirat. Makanya ulama ngomong apa? Kalimat tauhid itu punya dua keramat. Ada keramat di dunia, ada keramat di apa? Keramat di dunianya? Keramat di dunianya orang yang ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dunia aman, dijaga darahnya, dijaga hartanya, boleh kawin sama anaknya orang Islam, kalau motong sembelihan boleh dimakan, kalau mati dikubur di kuburnya orang Islam, kalau mati dapat warisan. Itu keramat di dunia, hanya gara-gara ngucapin dua kalimat syahadat. Adapun keramatnya sampai di akhirat, syaratnya kalau kamu paham maknanya. Kalau nggak paham maknanya, ya hanya dapat keramat di dunia, nggak dapat keramat di akhirat. Jadi pentingnya kita ngerti maknanya, pentingnya kita ngaji makna dua kalimat syahadat agar kita bisa dapat syafaat kalimat tersebut, terus dan bisa selamat dari neraka yang selama-lamanya. Yang bisa menyelamatkan kita dari neraka yang selama-lamanya, Allah jadikan jalan dengan mengucapkan dua kalimat tauhid dan mengerti maknanya. Kalau enggak gimana? Enggak berguna kata ulama. Sama dengan orang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak memenuhi persyaratan. Saya bersaksi tapi enggak menyaksikan sifat-sifat Allah. Lah bersaksi apa? Kalau kamu saya bersaksi, berarti ada yang kamu saksikan. Apa yang disaksikan? Ya sifat-sifat ketuhanan Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Yang disaksikan apa? Ya sifat-sifat kerasulan Nabi Muhammad. Bahwa seorang nabi itu pasti sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Maka ketika kita mengimani, memahami yang demikian, berarti kita mengucapkan dua kalimat syahadat sampai kepada mengerti maknanya. Jadi nggak ada yang menjadi jalan untuk menyelamatkan kamu dari neraka yang selama-lamanya, nggak ada. Selain dari kalimat tauhid. Falihada yang bagi ayyakuna kalamuna fiha ala sabilil ikhtisari fi sab'il fusul. Karena itu pembahasanku tentang kalimat tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah akan terisi dengan 7 fasal, 7 bab yang nanti satu persatu akan menjelaskan tentang kalimat tauhid. Di bab pertama nanti yang akan dibahas oleh musannif adalah fi dhabti hadhil kalimat, cara yang benar mengucapkan kalimat tersebut. Apa? La ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Ini nanti diajarin nih
cara yang benernya ngucapinnya gimana. Hingga ketika kita mendikirkannya akan sampai oh caranya begini, oh caranya. Akan dijelaskan pula bab kedua nanti tentang i'rabnya. Bagaimana i'rab yang benar, la-nya jadi apa? Ilaha jadi apa? Allah akan jadi apa? Hingga kita tahu oh yang dinafikan yang mana, pengecualian yang mana, la-nya jadi la yang nafi atau subut. Maka nanti akan dijelaskan satu persatu. Tidak ada Tuhan. Yang tidak ada itu Tuhan yang mana? Wong Tuhan wajib ada, kok nggak ada Tuhan gimana? Nah yang kamu tiadakan Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang lain. Emang ada Tuhan yang lain? Oh, nggak ada kok ditiadakan, gimana sih? Maka i'rabnya nanti dijelaskan. Oh ini lafaz ini jadinya ini sifatnya begini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus fi bayani ma'aniha, akan dijelaskan pula keterangan hukum-hukumnya. Akan dijelaskan pula nanti keterangan makna-maknanya. Di kalimat syahadat akan jadi maknanya seperti ini. Akan diterangkan pula nanti bab yang keempat tentang hukum-hukumnya. Akan diterangkan pula bab yang kelima tentang fadliha, keutamaannya. Apa sih istimewanya baca kalimat syahadat? Apa yang diperoleh? Apa yang mulia? Ini kita akan bahas satu per satu. Begitu pula akan dibahas nanti kaifiyati dzikriha ala wajhil akmal alladzi yaduku bihi dzakiruha jami'a ladzati mahasiniha kulliha au ba'diha ala hasabi ma yaftahullahu lahu inda dzikriha minat takhliyati wa tahliyah. Nanti akan diajarkan pula, akan disampaikan pula kaifiyah, tata cara menyebutkannya dengan cara yang sempurna. Yang mana akan mengantarkan kepada para pembacanya kenikmatan di dalam mengucapkannya. Ngucapinya itu akan dapat kenikmatan, tapi ada tata caranya. Hingga nanti akan terbukalah sesuatu yang menjadi bagian dari terbentuknya sifat-sifat yang baik dan terbuangnya sifat-sifat yang jelek. Terus asabi yang ketujuh fi bayani fawaidillati tahsulu lidzakiriha fi muwatabati alaiha ala wajhil akmali insyaallah tabaraka wa taala. Yang ketujuh, musannif akan menjelaskan tentang keterangan tentang berbagai faedah yang diperoleh oleh seorang yang zikir dengannya secara kontinu dan dengan cara paling sempurna. Apa yang akan diperoleh? Kalau saya zikir ini 10.000 kali dapatnya apa? 100.000 kali dapatnya apa? Zikir ini sekian kali dapatnya apa? Nanti akan dituntun musannif satu persatu hingga kita tahu keistimewaan membaca kalimat tersebut. Kamu kan ngertinya keuntungan baca kalimat ayat kursi untuk ngusir setan, kan taunya itu doang loh ya. Kalau kalimat la ilaha illallah faedahnya apa Bib? Nah ini yang kita akan, kamu taunya ayat kursi doang baca akan bisa untuk ngusir setan. Kalau setannya nggak hafal ayat kursi, kalau setannya hafal ayat kursi ditiruin doang loh.
Terus wal muakharu bayana fusulil arba' wa ya ar-rabi'u wa ma ba'dahu ila ma yunasib wa fi aslil aqaid wa huwa qauluna fiha fa alal akili ayuk tiro min dzikriha ila akhir. Saya akan menunda penjelasan 4 pasal, yaitu 4 yang keempat dan yang setelahnya sampai pembahasan dalam kitab asal aqaidnya selaras dengannya, yang dalam kitab aqaid itu akan berbunyi wa ala akilin, dan bagi orang-orang yang berakal ayuk tira min dzikriha, pasti mereka akan memperbanyak menyebutkan kalimat tersebut. Di kitab musonif ada kalimat itu, maka nanti pas sampai kalimat itu baru bab yang keempat akan dijelaskan agar sinkron gitu loh. Orang yang berakal kok milih menyedikitkan baca kalimat ini, maka ini jadi bagian orang itu nggak pinter gitu loh. Karena orang pinter akan memperbanyak membaca kalimat tauhid agar dalam hatinya bisa muncul cahaya, muncul sinar, muncul faedah-faedah, muncul rahasia-rahasia yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan oleh Allah untuk paham dengan kalimat tersebut, hati kita terisi kalimat tersebut, Allah berikan cahaya dengan kalimat tersebut, Allah selamatkan kita di dunia sampai akhirat dengan kalimat tersebut, dan kita bangkit dari kubur dengan mengucapkan kalimat tersebut sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal al-hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin iraati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani lidhi mahabba au jiratin au suhbah. Amin ya rabbi summa fadlan wa judan mannan bil mustafa rasulina dhabi kulli suli alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.